Hai Sobat SMK SA, selamat datang di YouTube OSIS SMK Negeri 1 Banyuwangi. Di sini kita akan mengetahui informasi tentang sekolah kita. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Satu Pramuka, satu Indonesia. Yes. Hai kakak-kakak, balik lagi nih bersama saya Kori Fajriah dan Fadal Putra dari Dewan Ambalan SMKN 1 Banyuwangi. Untuk materi Jumat rutin kali ini, kita membahas pengertian tentang kompas dan jam tanda jejak. Apa sih Kak kompas itu menurut Kak Kori? Kompas merupakan suatu alat yang menetapkan atau mencari arah mata angin. Jadi Kak Fadel, ada dua tipe kompas nih. Yang pertama adalah kompas magnetik, yaitu kompas yang arahnya ditunjukkan oleh magnet berbentuk jarum yang mengarah pada kutub utara di bawah pengaruh magnet medan bumi. Dan yang kedua yaitu gyrokompas, yaitu kompas yang menggunakan cairan alkohol. Kompas bidik, kompas prisma. Kompas bidik atau prisma fungsi utamanya untuk mempermudah menghitung sudut sasaran bidik dalam kurung tempat atau benda secara langsung. Cara pemakaiannya dengan membidikkan kompas ke sasaran secara langsung sekaligus membaca sudut sasaran pada skala kompas, besar sudut yang dibuat oleh arah bidikan dan arah jarum dalam kurung utara, itulah sudut sasarannya, bearing. Terus ada juga itu kompas orientering, kompas silva, yaitu kompas silva atau orientering fungsi utamanya untuk mempermudah perhitungan dan pembacaan pada peta secara langsung. Badan atau pembungkus kompas silva selalu dibuat transparan untuk mempermudah pembacaan peta yang diletakkan di bawahnya. Terus juga ada kompas biasa. Bagian-bagian penting pada kompas. Jadi ada beberapa bagian penting pada kompas ya Kak. Yang pertama dial adalah permukaan kompas di mana tertera angka derajat dan huruf mata angin. Sisir adalah lubang dengan kawat halus untuk membidik sasaran. Kemudian kaca pembesar. Kaca pembesar ini digunakan untuk melihat derajat kompas. Jarum penunjuk adalah alat yang menunjukkan utara magnet. Tutup dial dengan dua garis bersudut 45 derajat yang dapat di luar. Alat penyangkut adalah tempat ibu jari untuk menompang kompas saat membidik. Terus ada juga pertama, letakkan kompas di atas permukaan yang datar. Setelah jarum kompas tidak bergerak, maka jarum tersebut dan menunjukkan arah utara magnet. Kedua, bidik sasaran melalui visir, melalui celah pada kaca pembesar. Setelah itu miringkan kaca pembesar kira-kira bersudut 50 derajat dengan kaca dial. Kaca pembesar tersebut berfungsi sebagai membidik ke arah visir, membidik sasaran, lalu mengintai derajat kompas pada dial. Yang ketiga, apabila visir diragukan karena kurang jelas terlihat dari kaca pembesar, luruskan garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir, searah dengan sasaran bidik agar mudah terlihat melalui kaca pembesar. Apabila sasaran bidik 30 derajat, maka bidiklah ke arah 30 derajat. Sebelum menuju sasaran, tetapkan terlebih dahulu titik sasaran sepanjang jalur 30 derajat. Carilah sebuah benda yang menonjol atau tinggi di antara benda lain di sekitarnya. Sebab
Rute ke 30 derajat tidak selalu datar atau kering, kadang-kadang berbencah-bencah. Di tempat itu kita melambung dalam kurung keluar dari rute dengan tidak kehilangan jalur menuju 30 derajat. Selanjutnya, sebelum bergerak ke arah sasaran bidik, perlu ditetapkan terlebih dahulu sasaran balik agar kita dapat kembali ke pangkalan apabila tersesat dalam perjalanan. Cara mengetahui arah tanpa kompas. Yang pertama, jarum atau silet di permukaan air. Yang kedua, melihat kuburan Islam dan Kristen. Yang ketiga, masjid atau musola. Yang keempat, melihat jam dan posisi matahari. Yang lima, bayangan benda. Yang enam, memanfaatkan pohon. Kemudian yang ketujuh, kelompok bintang Orion. Kemudian kita akan membahas tentang jam, menentukan arah dengan bantuan jam. Cara pertama, letakkan jam tangan mendatar, arahkan jarum jam ke arah kedudukan matahari. Maka garis tengah yang membagi jarum jam dan angka 12 adalah arah utara dan selatan. Cara kedua, letakkan jam tangan mendatar, arahkan angka 12 jam tangan ke arah kedudukan matahari. Maka garis tengah yang membagi angka 12 dan jarum jam. Cara memperkirakan waktu tanpa menggunakan jam. Pertama, terbitnya fajar yang ditandai dengan adanya sinar merah di langit sebelah timur yang cahayanya sudah semakin merata di langit. Ini merupakan waktu sholat subuh yang biasanya menunjukkan waktu antara jam 4 pagi sampai dengan jam setengah 5 pagi. Yang kedua, terbitnya matahari menunjukkan waktu sekitar jam 5 pagi, jam 5 sore sampai dengan jam setengah 6 sore. Kemudian panjang bayangan sama dengan bendanya pada pagi hari. Ini menunjukkan waktu sekitar jam 9. Tengah hari yang ditandai dengan bayangan sebuah benda yang tegak lurus akan menghilang tepat di bawah benda atau statis, tidak memanjang atau memendek hingga beberapa saat. Ini menunjukkan waktu sekitar jam setengah 12 sampai 12 siang. Panjang bayangan sama dengan bendanya pada sore hari. Ini menunjukkan waktu sholat asar yang biasanya menunjukkan waktu antara jam 2.45 sampai jam 3.15 sore. Terbenamnya matahari yang ditandai dengan warna kemerah-merahan di langit, ini menunjukkan waktu sholat maghrib atau waktu antara jam setengah 6 dan jam 6 malam. Hilangnya warna kemerah-merahan di langit saat sore hari, ini menunjukkan waktu sholat isya atau waktu sekitar jam 7. Ketentuan-ketentuan di atas hanya kira-kira saja. Di daerah lain bisa jadi memiliki sedikit selisih antara satu bulan dengan bulan lainnya, pun akan mengalami selisih waktu hingga dibutuhkan pengamatan langsung dan pembiasan. Lalu ada juga jenis-jenis jam di masa lalu. Yang pertama jam matahari, yang kedua jam air, dan yang ketiga jam pasir. Tanda jejak. Tanda jejak adalah merupakan tanda yang dapat menandai dan menunjukkan suatu tempat, arah, atau keadaan alam. Fungsi tanda jejak ini adalah sebagai alat untuk menunjuk bagi pramuka pada kegiatan di alam bebas sehingga dapat mengetahui kondisi alam yang sebenarnya. Bisa dilihat contoh tanda jejak, yaitu yang pertama ada tanda jejak penunjuk arah, ada jalan ke kanan, ada jalan ke kiri, lalu ada 2 km lagi, jalan terus, sudah dekat 1 km lagi, jalan ke arah sudut ranting. Lalu juga ada tanda jejak penunjuk arah, yaitu ikuti jalan ini, jalan ke kiri, 5 langkah ada surat, jalan terus, kembali ke tempat semula, jalan ke kanan, perkemahan,
jalan ke kanan. Lalu juga ada apa nih, Mbak Kori? Ada tanda jejak informasi situasi atau keadaan, antara lain perang atau bermusuhan, kami berpisah, kembali, jangan lewat, saya telah kembali atau pulang, bahaya dengan danger, kemudian tunggu, air tak dapat diminum. Terus juga ada tanda jejak informasi situasi atau keadaan, yaitu 5 langkah ada surat, air dangkal, kembali ke tempat semula, ke jalanan atau rintangan, damai, bahaya, tolonglah, baik, dan buruk. Ada lagi nih tanda jejak informasi, yakni air dapat diminum, bahaya. Kemudian bahaya nih ada beberapa cara ya, dengan menumpuk batu menjadi 3 atau mensejajarkan 3 ranting. Sekian dari kami. Maaf apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga ini bermanfaat bagi kakak-kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Satu Pramuka, satu Indonesia, yes. Hai Sobat SMK SAS, selamat datang di YouTube OSIS SMK Negeri 1 Banyuwangi. Di sini kita akan mengetahui informasi tentang sekolah kita. Jangan lupa like, share, and subscribe.